Halo sobat jalan-jalan asik seru. Pagi ini kita akan melihat-lihat koleksi prasasti yang tersimpan di Museum Mojopahit, Mojokerto. Ini adalah sebagian prasasti yang disimpan di sini. Sebenarnya masih cukup banyak yang ada di sini, tapi yang kita lihat hanya sebagian saja. Oke, yang pertama ini adalah prasasti Panggumulan 3. Ini berasal atau ditemukan di Desa Mbroto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, dengan tinggi sekitar 147, lebarnya 108 cm, untuk ketebalannya sekitar 35 cm. Prasasti ini menggunakan bahasa dan beraksara Jawa kuno, terdiri dari 11 baris tulisan di bagian depan dan 16 baris di sisi belakangnya. Isinya berkaitan dengan penetapan Desa Panggumulan sebagai sima. Untuk tulisan-tulisannya masih lumayan bagus, masih bisa terlihat. Untuk yang bagian atas memang agak mengalami kerusakan, mungkin telah termakan waktu. Dan kita turut berbahagia karena sekarang prasasti-prasasti yang tersimpan di museum ini telah ada keterangan secara lengkap. Karena dulu beberapa bulan yang lalu memang belum ada keterangan, sehingga sangat sulit untuk para pengunjung mengetahui informasi yang terdapat di prasasti ini. Tetapi sekarang sudah didata dan diberi informasi, sehingga kita tidak perlu bingung lagi. Untuk prasasti yang kedua ini adalah prasasti Wulik yang berangkat tahun 8 Januari 935 Masehi. Untuk dimensinya yaitu sekitar tinggi 105 cm, lebarnya 63, kemudian ketebalannya sekitar 32 cm. Ini ditemukan di daerah Desa Bagalan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Prasasti ini bertuliskan huruf Jawa kuno, dibahatkan pada 4 sisi batu. Isinya adalah untuk memperingati sebuah proyek irigasi di Kali Pikatan, termasuk pembangunan 3 buah bendungan, masing-masing di Kahulunan, Watan Wulas, dan Watan Tamya, yang diresmikan oleh salah seorang istri Empu Sindok bergelar Radian Bini Haji Radian Mangibil. Itulah informasi yang tertulis di prasasti Wulik ini. Untuk prasasti yang ketiga ini adalah prasasti Trailokyapuri 3B. Ini mempunyai dimensi, tingginya sekitar 130 cm, lebarnya 132 cm, sedangkan untuk ketebalannya sekitar 15 cm. Ini ditemukan di Desa Njiu, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Untuk prasasti ini merupakan sambungan atau kelanjutan dari prasasti Trailokyapuri 3A berkaitan dengan tanah Sima yang dianugerahkan kepada Sri Brahma Raja Ganggadara oleh Raja Majapahit bernama Sri Girindawardhana
Diah Ranawijaya. Untuk bentuk fisiknya masih lumayan bagus, dan huruf-hurufnya juga sebagian besar masih bisa terbaca. Untuk prasasti selanjutnya atau prasasti yang nomor 4, ini adalah prasasti Trailokyapuri 3A. Ini berdimensi sekitar tinggi 150 cm, lebarnya 89 cm, untuk ketebalannya 25 cm. Ini ditemukan di daerah Desa Njiu, Kecamatan Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Untuk isinya merupakan prasasti Jawa kuno yang bersambung pada 2 buah batu dengan tulisan di keempat sisinya. Seperti halnya dengan Trailokyapuri 1 dan 2, isi piagam ini berkaitan dengan tanah Sima atau bebas pajak yang dianugerahkan kepada Sri Brahmaraja Ganggadara oleh Raja Majapahit ketika itu bernama Sri Girindrawardhana Diah Ranawijaya. Untuk fisiknya juga masih lumayan bagus, hanya saja bagian sisi atas sepertinya sudah terpotong atau rusak. Dan ini adalah bagian sisi atas yang terpotong tadi, sehingga mengakibatkan sebagian tulisannya telah hilang.
Untuk prasasti selanjutnya atau prasasti yang kelima, ini adalah prasasti Kembang Sri. Ini berdimensi sekitar tinggi 195 cm, untuk lebarnya 115 cm dan ketebalannya sekitar 20 cm. Ini ditemukan di daerah Desa Wotan Mas Jedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Prasasti ini berbahasa serta beraksara Jawa kuno. Tetapi yang cukup disayangkan, kondisinya sebagian besar sudah rusak sehingga susah untuk diketahui isinya. Kemungkinan prasasti ini berkaitan dengan penetapan sebuah desa bebas pajak atau juga disebut sebagai Desa Sima. Dua nama tempat yang masih bisa dibaca di sini adalah Kembang Sri dan Manggabudi. Tercatat pula bahwa nama Ragian Mapatih Pusindok Sri Isana Wikrama. Itulah informasi yang bisa didapat di prasasti ini. Memang cukup disayangkan karena sebagian besarnya sudah dalam kondisi rusak. Untuk prasasti selanjutnya atau prasasti yang keenam adalah prasasti Wewang Galuh. Ini berdimensi tinggi sekitar 93 cm, untuk lebarnya 83 cm, sedangkan ketebalannya 19,5 cm. Berasal dari daerah Mojokerto. Prasasti ini pada awalnya ditemukan di sebuah tanah milik seorang kontroler di Mojokerto. Aksara yang dibahasakan berbahasa Jawa kuno, tetapi untuk angka tahunnya tidak diketahui karena memang telah rusak. Untuk sebagian aksara masih bisa terlihat dengan jelas dan kesannya harus dibaca memutar karena terpahat di semua sisi. Dari hasil pembacaan sementara ini, tim BRIN pada tahun 2022, prasasti ini diduga berasal dari zaman Dharma Wangsa Teguh. Hal ini terlihat dari kemunculan suatu tokoh, Empu Dharma Sanggrama Wikranta, yang hanya dikenal dari prasasti Kawambang Kulon yang merupakan titah raja tersebut. Sedangkan untuk penamaan Wewang Galuh diperoleh berdasarkan kemunculan beberapa kali kata Sima 1 Wewang Galuh. Memang prasasti ini cukup rusak, terlihat dari retakan-retakan yang terdapat di prasasti ini. Untuk prasasti selanjutnya atau prasasti yang ketujuh adalah prasasti Trailokyapuri II. Ini berdimensi tinggi sekitar 159 cm, untuk lebarnya 62 cm dan ketebalannya 45 cm. Ini berasal dari Desa Jiu, Kecamatan Kuterjo, Kabupaten Mojokerto. Prasasti Jawa kuno yang ditulis pada keempat sisi batu, seperti halnya dengan Trailokyapuri pertama. Isinya berkaitan dengan peresmian Sima atau bebas pajak di daerah Trailokyapuri, anugerah dari Raja Majapahit yaitu Girindawardhana Dyah Ranawijaya kepada seorang pendeta utama bernama Sri Bahmaja Ganggadara.
Setelah tadi kita melihat prasasti-prasasti yang terdapat di museum ini yang terakhir kita melihat batu tonggak batas. Ini berasal dari Dusun Trimarjo, Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Batu-batu ini dimungkinkan sekali berfungsi sebagai tonggak batas wilayah Siman. Demikianlah jalan-jalan asik kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat.